Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali materi kita tentang ruang vektor. Ya, harusnya ada latihan ya. Jadi kita lanjutkan dulu saja. Kemarin kita udah kenal apa itu basis, dimensi, basis baku. Ya. Jadi basis itu adalah suatu vektor yang dia menspan, atau saya boleh bilang dengan kata dia mendasari, dia menjadi dasar dari semua vektor yang ada di ruang vektor itu. Dan basis bisa lebih dari satu, bisa lebih dari satu pasang, misalnya pasangan basis. Untuk R2 itu pasti ada dua, satu spanning setnya, jadi basisnya itu dua. Kalau R3 dia 3 ya, saya sebut satu pasang basis itu. Kalau R2 2, satu pasang basis. Kalau R3 3, satu pasang basis. Kalau R4 4. Dan mungkin ruang vektor yang lain bisa bicara sama gitu ya, tapi berada di ranah yang berbeda. Nah, sekarang dalam satu ruang vektor itu ada lebih dari satu basis, lebih dari satu pasang basis, ya kan? Ya. Namun hanya ada satu basis baku biasanya. Dan nanti ada basis baku, basis yang mendasari semuanya dari basis itu. Nah, kalau dalam R itu dinotasikan dengan E1 E2 untuk R2, atau kalau kita mau lihat nilai basis bakunya 01 10 untuk R2. Semuanya akan dilandaskan ke sana. Tapi ada banyak basis-basis yang lain. Ya, nanti kita ikuti lagi uraian berikutnya. Misalnya kita punya sesuatu koordinat R2, ya kan? Kalau kita masih gunakan basis baku, lihat di uraian ini. Kalau kita masih gunakan basis baku, ya. Ini R2 dengan basis baku S1 S2, maka sembarang vektor di S2, di R2 nih, kita akan tulis dengan acuan ke basisnya, ya kan? Suatu vektor itu pasti hasil kombinasi linear dari basis. Kalau kita mengacu ke basis baku, ya, berarti vektor itu pasti hasil kombinasi linear dari basis bakunya. Ini contohnya, ya. Sini bisa kita lihat bahwa dia mengacu ke basis baku, yaitu X. Misalnya kita punya vektor X itu sama dengan X1 kali E1 dan X2 kali E2. Nah, di mana X1 X2 ini yang biasa kita tulis sebagai koordinat, ya kan? X nama vektornya, X1 X2 ini harusnya miringnya. Nah, X ini relatif terhadap basis baku. Jadi semua vektor yang kita tulis di R2 yang biasa kita tulis itu kita acu ke basis bakunya. Nah, kita coba lihat kan di teorema sebelumnya bahwa basis itu sebenarnya bisa banyak, bisa lebih dari satu, ya kan? Beberapa contoh sudah dibahas kemarin bahwa ada beberapa basis gitu. Nah, sekarang misalnya kita ada basis yang lain gitu. X di sini dicontohkan Z dan Z gitu ya. Misalnya kita punya basis yang lain, misalnya Y, Z di R2 juga. Maka menurut teorema 332 ya, kita bisa lihat bahwa vektor X itu ya merupakan kombinasi linear dari basisnya. Nah, kita bentuk kombinasi linear. Ketika kita punya basis Y dan Z, maka X adalah kombinasi linear, berarti ada skalar kali Y ditambah skalar kali Z.
Sampai sini bisa diikuti. Jadi kita pahami satu, kombinasi linear. Kombinasi linear. Satu, kombinasi apa itu kombinasi linear? Suatu vektor adalah hasil kombinasi linear dari vektor lain kalau vektor itu adalah hasil penjumlahan vektor-vektor pembentuknya setelah masing-masing dikalikan dengan skalar. Jadi kalau X itu misalnya ya, misalnya kita punya X gitu, dia hasil kombinasi linear dari Y dan Z, di mana Z dan Z itu adalah vektor, ya kan? Berarti dia alfa kali Z ditambah beta kali Z. Kombinasi linear. Kedua, prinsip. Apa itu basis? Basis adalah vektor yang menspan, ya, menspan seluruh anggota vektor di ruang vektor itu. Nah, span itu apa? Span itu adalah vektor yang hasil kombinasi linear. Himpunan semua vektor hasil kombinasi linear itu disebut span. Asal dari span adalah basis. Berarti karena XY ini sebagai vektor untuk menspan ini, maka XY basis. Ya. Berarti kalau kita punya vektor X dan kita pengen tahu dia ada di basis Y, Z, maka kita harus bentuk bahwa X ini adalah hasil kombinasi linear Y dengan Z. Ya. Sekarang yang baru kita cari berarti berapa alfa, berapa beta. Kalau ini kita temukan berarti kita yakin bahwa kita tahu bahwa X itu adalah hasil kombinasi Y dan Z. Terus apa hubungannya dengan vektor baku tadi? Basis baku tadi. Karena setiap vektor di R2, kalau kita bicara R2, maka dia adalah span dari basis baku. Di mana basis baku itu E1, E2, E2 ya. E1 itu isinya apa? Kita bisa isi dengan 1, 0 dan E2 itu 0, 1. Misalnya X yang awalnya X adalah 7,7, ya, dimana X 7,7 atau 77 ini adalah basis baku dari E1 E2. Tentu aja X sama dengan 7 kali 1, 0 ditambah 7 kali 0, 1. Ya kan? Karena dia basis baku, X dengan elemennya ini sama. Gitu. Ini hasilnya 7, ya kan? Ya. Terus 7, 0, ya kan? Ditambah 0, 7. Hasilnya adalah 7, 7. Ya, sampai di sini bisa diikuti. Oke. Ya, ini penjelasannya di sini. Dan